Mungkin karena memang Ion ini punya motivasi untuk bisa ngebenerin tembok GH. Bentar. Kan hancur kemarin temboknya ditonjok sama Genfos. Oh iya kah? Iya, waktu chicken. Anda up to date sekali ya nampaknya. Oke, dan ini dia langsung saja kita masuk ke Miramar pertama hari ini. Ini dia. Ya, kita sudah melihat pesawat sudah mengudara, bahkan ini menguntungkan sekali untuk EVOS karena berada di area kiri. Betul saja, tidak hanya EVOS pastinya karena GPX Puerto Paraiso juga pastinya sangat diuntungkan dari garis pesawat ini. Wow, garis pesawatnya sangat menyebalkan sekali pastinya. Nggak nyangka gitu ya untuk di final akan keluar garis pesawat seperti ini. Tapi yang lebih nggak nyangka lagi siapa tahu nanti circle-nya malah ekstrim. Ya, circle-nya mengambil area kiri atas ya. Circle-nya Jangan. kanan bawah. Yang pulau aja udah. Garis pesawatnya kanan bawah. Wah, bener, bisa juga. Ya, nanti akan kita lihat circle seperti apa. Tapi Scarlet Gaming seperti biasa mereka menuju ke arah atas, menuju ke arah utara. Boom, mendiami area El Azhar yang ditinggali oleh Dewa United. Dan saat ini EVOS Reborn, mereka harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Junior Out tadi. Jangan sampai terculik karena itu yang menjadi PR mereka sepanjang hari ini. Tidak hanya EVOS Reborn, Victim juga pastinya memiliki PR yang sama karena kita tahu sedari hari pertama Victim selalu terculik di awal-awal pemain-pemain mereka. Ya bisa dibilang dari manpowernya terus-menerus berkurang ya. Jadinya nggak lengkap sampai ke late gamenya. Tapi memang kalau kita lihat perbedaan poin yang sangat tipis-tipis sekali untuk di klasemen papan atas. Top 3 ya, Ion, EVOS dan juga Bigetron Alliance. 3 tim yang bisa dibilang masih ada banyak kesempatan besar untuk bisa merebut juara. Untuk Alter Ego sendiri bukannya nggak ada, tapi tipis banget kesempatannya, sama halnya juga dengan RRQ Ryu. Butuh extra effort dengan 3 game dan pastinya ada doa baik, doa buruk. Yang di bagian atas juga pastinya mereka harap tidak dapat poin maksimal. Ya, dan kalau kita lihat ya sebenarnya untuk Alter Ego Limax, mereka nih belum mendapatkan WWCD sepanjang country final. Setidaknya mereka harus merasakan WWCD tersebut kalau mereka masih ingin menjadi calon juara. Karena sejauh ini tim-tim yang berada di area-area atas ini yang sudah mendapatkan WWCD cukup banyak. Ya sih, ya, yang mereka sudah mendapatkan winner chicken dinner cukup banyak dan bisa dibilang berarti untuk tim papan atas yang transfernya sukses Ion, ya kan, karena ada Frenzy. Betul. Sebagai pemain baru atau line up baru di Ion untuk menambah line up mereka menjadi 5 player. EVOS masih sama, ya kan, EVOS nggak ada perbedaan, hanya dimasukkan Sinyo doang, tapi kan itu dia nggak pernah main kan, Sinyo sendiri. Lalu Bigetron Alliance juga sama, line upnya nggak ada perubahan, hanya dengan tambahan seorang Zeroy. Jadi bisa dibilang untuk transfer player yang sukses, paling sukses itu memang Ion sih. Betul sekali, Frenzy, pemain yang pastinya kita mengenal, dia sempat berada di tim Morph, sempat juga menuju ke tim Supply Bank dan juga sempat berada di Capital 9. Pasti pemain yang juga cukup lama malah melintang di dunia kompetitif PUBG Mobile Indonesia. Saat ini dia berlabuh di tim Ion. Sebenarnya Frenzy ini juga bukan pemain yang langsung nyetel, Cijal. Kita tahu bersama bagaimana Ion cukup jomplang saat adanya Frenzy dan juga tidak adanya Frenzy di regular season atau di liga kemarin. Saat ada Frenzy, Ion tidak terlalu maksimal, tapi kalau nggak ada Frenzy, Ion bisa main cukup bagus di liga. Tapi hal tersebut ternyata bisa diambil atau bisa didapatkan pemecahan masalahnya, sudah diselesaikan PR-nya. Sekarang Ion yang ada Frenzy atau nggak ada Frenzy sama rasanya. Sama ya, rasa yang pernah ada terus ada di Ion gitu. Betul. Kan, seperti itu. Dan memang yang namanya ada line up baru itu kan butuh proses juga ya. Kayak Alter Ego dengan kedatangan Fnatic ini sebenarnya menurut gue juga salah satu transfer yang sukses ya. Salah satu rookie yang bisa dibilang cukup keras bermainnya, game sense-nya ada, aimnya keras, mentalnya pun tinggal diasah lebih lagi aja. Ya. Jadi bisa dibilang banyak sekali tim yang mungkin dari segi transfer player belum terlalu baik sih. Betul sekali. Tadi saya sempat mengatakan Alter Ego belum merasakan WWCD. Saya lupa kalau Fnatic sempat nge-clutch dapat WWCD di hari pertama match terakhir. Itu bukan dia. nge-clutch itu kayaknya deh. Itu namanya main granat. Main granat, benar. Dia Itu namanya smart gameplay. smart gameplay. Kalau clutch itu kan kayak kerja keras nih. Ya. Ha gitu kan. Oh, ini Mekanik ya, mekanik cukup menggunakan otak saja. Aduh power. Aduh, power, betul sekali. Tapi teman-teman semuanya yang masih ingin mendapatkan diskon dari Grab, kalian masih bisa menggunakan kode promo PMPL IDX Grab. Yes, bisa langsung di-scan juga QR code-nya untuk menemani kalian menonton PMPL ID ini. Jangan sampai kelewatan. Dan buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih jumlah votingan-votingan yang kemarin sudah berjalan, bisa langsung kunjungin aja websitenya di pmplc.com/vote. Ya, dan juga tidak hanya itu yang sebenarnya bisa kalian dapatkan di pmplca.com, karena banyak juga statistik-statistik yang bisa kalian dapatkan di sana sepanjang PMPL kali ini. Betul. Dan kita selalu mengingatkan kepada kalian, ayo kita tembusin viewer milestone kita karena sudah sampai 200.000 tadi.
200.000 sudah pecah. Tinggal yang terakhir nih 250.000. Bisa lah ya. Bisa, masa nggak bisa sih? Komunitas PUBG Mobile Indonesia kan tersolid gitu. Betul. Positif vibes banget. Anti toxic club. Betul. Biru, merah, kuning semua sama. Semua sama, orange juga sama karena NFT kan orange juga. Flowin juga orange juga. Apalagi biru, hitam, semuanya putih, ada zone. Putih, zone tuh putih atau silver ya? Silver ya, silver. Kalau putih tuh kayak backgroundnya sama, nggak hilang, nggak kelihatan. Bener juga. Jadi langsung di share juga dan jangan lupa dipencet tombol like-nya. Ikan sepat anaknya 4, yang jauh mendekat, yang dekat merapat menuju ke YouTube PUBG Mobile Indonesia. Cakep. Sama jangan lupa 1 like sama dengan 1 doa. Ya, tidak kita jomblo. Doa tidak jomblo itu masih terus ya Cijal ya. Masih. Kalau yang udah punya pacar, doa apa? Supaya tidak putus. Ya, Betul. supaya nikah. Supaya direstui orang tua juga boleh. Yang berbeda segera didapatkan kesamaannya. Iya. Setidaknya kan walaupun berbeda tapi sama-sama cinta. Betul. Cakep banget. Geli sendiri saya kalau ngomong gituan. Kan kita bineka tunggal ika. Betul sekali. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Sama kalau misalkan kalian yang lagi nonton, kalian supporter EVOS, kalian supporter BTR, supporter RRQ, supporter Bonafide Point, semua berbeda tapi tetap satu. Iya, Mainnya betul. PUBG Mobile. Itu tidak seperti yang kalau kita lihat saat ini Junior out walaupun satu tapi beda-beda terus. Apanya yang beda? Pendapatnya. Iya sih memang. Orangnya satu. Kalau yang lain satu. kan beda-beda tapi jadi satu. Kalau Junior enggak. Junior konsisten. Iya, betul. Dengan mulut yang tajam. Iya, itu yang membuat kita sayang sekali dengan Junior out. Iya. Satu-satu. Kenapa jadi Kan satu? lagu. Oh ya. Kan ya udah nggak jadi. Tapi kalau kita lihat memang jokes grand final kayak gitu Cijel. Enggak, soalnya memang ini gue berkali-kali ya kena di hari terakhir Sans. Dan memang selalu seperti ini temponya, dimana untuk di circle pertama semuanya tuh pasti kayak ya udah deh kita main aman dulu, save gameplay aja dulu seperti biasa. Bahkan tadi kan Junior Out sama Eldoge juga bilang, Apa tuh? kalau bisa EVOS gak usah banyak perang dulu deh, gak usah nembak gitu kan. Ya. Makanya dilakukan sekarang sama orang-orang ini. Ya memang kalau kita lihat analisa-analisa dari dua analis kita di hari ini sangat luar biasa sekali. Mereka bisa membaca apa yang akan terjadi di in-game-nya. Dan juga memang yang mereka katakan itulah yang harus dilakukan oleh para profesional player yang sedang bermain. Dan itu yang saat ini sedang mereka terapkan, coba mereka terapkan. Sementara waktu masih cukup berhasil kalau kita lihat belum ada fight yang terjadi, belum ada satu tim yang dipulangkan sudah 7 menit. Mulai ada rotasi yang terjadi dan bertemu. Tim-tim yang berada di papan atas top 3 kali ini saling bersinggungan. Top 3-nya loh, ada EVOS, Ion dan juga Bigetron Alliance yang saling berdekatan satu sama lain. Satu player berhasil didapatkan oleh seorang Red Face, tapi nampaknya belum ada follow up dari teman-teman EVOS juga untuk langsung maju. Tapi ternyata KF cukup cepat sekali, tiba-tiba langsung nempel ke arah rumah milik Ion. Ya kalau kita lihat pola permainan dari EVOS ini adalah knock 1 rush. Nampaknya ini pola permainan di season pertama, season kedua PMPL. Tapi mereka terapkan di season yang kelima bisa dibilang. Tembakan demi tembakan dilangsungkan kembali oleh seorang Frenzy menuju ke arah pemain-pemain EVOS Reborn. Oh no, satu persatu player-player dari EVOS tumbang. Dan bahkan kali ini seorang Lizer pun tidak bisa mendekat ke arah player dari Misery. Dan bahkan terus dibakar juga second floor-nya. Benar-benar cukup solid setup dari Ion ini. Bisa dibilang memang mereka sudah mempersiapkan segalanya. Kalau misalkan antisipasi ada yang nabrak. Ya terus kita lihat, terus kita saksikan saat ini berdekatan sekali Lizer berada di area Broken Wall. Ada Genfos juga yang terus memantau. Dia naik ke lantai atas, harus berhati-hati. Tapi granat ada di tangan kanan dari seorang Genfos, melakukan sebuah confirm elimination terlebih dahulu. Sebuah push yang tadi cukup gagal kalau kita lihat dari EVOS Reborn. Tapi tembakan demi tembakan justru Lizer lah yang bisa mendapatkan satu pemain dari Ion. Satu bisa didapatkan, mencoba untuk mendapatkan yang kedua. Dia masuk menuju ke arah sebuah compound, naik terlebih dahulu. Smoke dilemparkan menuju ke arah bawah. Untuk membatasi vision pastinya antara player-player dari Ion dan juga EVOS. 2 melawan 3 player kali ini dari sudut samping mendapatkan seorang Lizer Red Face. Harapan terakhir dari EVOS mau tidak mau harus cabut, dan bahkan kali ini dari Bigetron Red Alliance langsung saja mendekat dengan adanya sinyal-sinyal yang diterapkan kali ini. Adanya Liquid juga sudah mulai ngeflank ke arah bagian kiri. Ya kalau kita lihat Bigetron dengan adanya tembakan demi tembakan, bukannya mereka menghindari area pertempuran, justru itu mengundang mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang terjadi. Setelah Ion tadi belum berhasil untuk menetralisir keadaan, mereka langsung disambut oleh pemain-pemain Bigetron Red Alliance maju ke area depan. Kali ini Yuhai menuju compound dari pemain-pemain Ion, terus mencoba mencari di manakah posisi pasti dari Ion berada. Tapi masalahnya Ion udah berhasil ngereset, udah berhasil untuk ngereset situasi dan keadaan yang tadi mereka yang sempat bonyok, sempat terkikis HP-nya, malah mereka yang sudah kembali sehat berdiri dengan sangat tegak. Dan kali ini dari Yuhai biasalah ya, tarik mundur,
maju, naik, apa sih namanya? Atas bawah? Apa Betul, sih namanya? Naik turun. ke area atas tadi di area tangga tersebut. Tapi kalau kita kembali melihat Misery cukup jauh, apa yang dia lakukan? Mencoba mendekati Liquid. Dia sadar ada Liquid di area belakang sehingga dia ingin muterin lagi si Liquidnya. Oh, berarti ada anti flank ya yang sedang dilakukan oleh player-player dari Ion, dan bahkan adanya pre-fire yang dilakukan juga oleh seorang Luxi menuju ke arah rumah-rumah dari Ion. Belum adanya pertemuan kembali. Pergerakan dari Bigetron Red Alliance saat ini benar-benar seperti pisau bermata dua. Ya, kita melihat di match ketiga cukup menarik pola permainan dari EVOS, dari Bigetron. Satu pemain bisa mereka dapatkan knocknya, langsung ada push yang dilakukan. Ini jarang terjadi sebenarnya selama di liga kemarin, tapi kita lihat inilah yang terjadi Misery tadi. Baru kita bahas, ada Liquid yang ngeflank, di anti flank oleh Misery. Dia ngeflank lebih jauh lagi untuk bisa mendapatkan Liquid dan akhirnya gagal. Flank yang coba dibangun oleh pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Gila, Misery. Memang otaknya ini luar biasa banget. Game changer nampaknya terjadi. Dan kali ini posisi menjadi berimbang 3 melawan 3. Luxi dan Yuhai yang masih mendekat di area rumah bata milik Frenzy dan juga Rocky. Tapi Misery punya angle shot yang sangat lebar dari bagian high ground. Yang Rocky sudah mulai memasang nades dilemparkan ke arah bagian depan, tapi miss the nades. Ya, sangat disayangkan tadi lemparan pertama gagal. Percobaan yang kedua kali ini akan coba dilemparkan oleh seorang Rocky menuju ke arah Yuhai. Berhasil ke atarnya, ternyata tidak. Hanya ada beberapa damage saja yang masuk menuju ke arah Yuhai. Ya, splash damage sedikit dan lagi-lagi percobaan yang kesekian kalinya connect, tapi dari Rocky benar-benar bisa membuat pergerakan dari Ion untuk langsung maju barbar ke arah bagian depan dengan Tommy Gun yang berusaha untuk nge-pre-fire, tapi ternyata sudah berpindah tempat kembali dari seorang Luxi. Kembali mengulur waktu, Sanskuy. Ya, kita lihat akhirnya percobaan yang ketiga tadi berhasil dari seorang Rocky. Granatnya menuju ke arah Bigetron Red Alliance. 2 melawan 3, keadaannya berbalik kali ini, unggul jumlah. Pemain-pemain Ion berada di area compound mereka. Defensif Ion cukup kuat kalau kita lihat, bahkan granat kembali dilemparkan menuju ke arah Luxi. Berhasil dipredik di mana posisi dari Luxi. Half HP bar sudah terkikis dan termakan oleh nades yang baru saja dilempar tadi. Dan bahkan kali ini Misery langsung mendekat karena mereka tahu sudah down 1. Berarti keunggulan dipegang sama Ion. Manpower mereka lebih banyak daripada Bigetron Red Alliance. Setup terlebih dahulu supaya tidak adanya third party. Ya, terus kita lihat kali ini Ion tidak terburu-buru mereka untuk bisa menyelesaikan fight ini. Sedikit demi sedikit, perlahan namun pasti, apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Ion. Mereka melakukan setup kembali, mereka menetralisir keadaan kembali. Mereka tidak terburu-buru, tidak seperti pemain Bigetron dan juga EVOS langsung masuk menuju ke pertahanan Ion. Yes, bisa dibilang mereka step by step ya. Kali ini juga berusaha untuk mengkikis kembali player-player dari Bigetron Red Alliance. Misery dengan otaknya yang sangat cerdas kali ini sudah mulai turun ke arah bagian lower ground mencari informasi, tapi nampaknya belum ada kepala-kepala dari Luxi yang terpantau. Ya, bahkan terus kita lihat saat ini pemain dari Bigetron Red Alliance sedang diupayakan sebuah revive menuju pemain tersebut. Yuhai tadi yang sedang ter-knockdown, terkena granat dari Rocky, tapi Rocky juga tidak langsung beranjak dari tempatnya, terus mendiami area defensif ini di dalam compound. Ya, ini akan stalemate atau bisa dibilang long fight ya antara Bigetron Red Alliance dan juga Ion. Kakak beradik yang bertemu. Bisa dibilang mereka juga lagi berusaha untuk mencari poin. Bigetron Red Alliance butuh poin dan Ion juga butuh poin untuk mendulang lebih tinggi lagi. Ya, untuk sementara waktu kita melihat setelah match yang kedua tadi, Ion masih berada di puncak klasemen. Di bawah mereka ada EVOS, di bawahnya lagi ada Bigetron Red Alliance. Tapi dengan EVOS yang menyisakan satu player saja, mereka harus terus membangun sebuah defensif kuat dari Red Face. Tapi kita berpindah menuju fight yang lain atau menuju ke tempat yang lainnya lagi. Cuma Cera kali ini yang sedang kita pantau, ada Alter Ego dan juga Victim 365. Yap, sudah melakukan setup satu sama lain. Victim 365 pastinya juga tidak mau mengulang kesalahan yang terus-menerus mereka lakukan ya kan, dari hari pertama, hari kedua, dan hari ini sudah mulai masuk ke hari ketiga. Dan kalau kita lihat dari segi poin dan oke, sebelum itu EVOS pulang. Oh my god, too soon untuk EVOS. Ya, sangat disayangkan kembali terulang PR dari EVOS Reborn. Mereka punya penyakit lama. Penyakit lama tersebut adalah ngegas di awal, kehabisan bensin di akhir, dan keadaan tersebut mulai dirasakan oleh EVOS Reborn di match-match akhir di hari ini. Sebuah situasi yang terus terulang, terus terjadi di tubuh EVOS Reborn yang membuat mereka menjadi tim hampir saja. Iya, seperti Bonafide dong. Ya, Tim hampir yang bisa dibilang selalu di peringkat kedua, tapi sementara juga kita melihat dari Bigetron Red Alliance memantau dan menyadari pergerakan Misery kali ini. Misery sudah tidak bisa lagi untuk membodoh-bodohi player-player dari Bigetron Red Alliance. ya bisa untuk ditangkap pemain penting dari Ion yang tadi melakukan sebuah flank, dan keadaannya kali ini unggul kembali jumlah player. Bigetron Red Alliance akan menghadapi Ion berada di compound yang sama, area rumah bata yang terus diambil Yuhai. Mencek satu persatu pemain-pemain dari
Ion di manakah mereka berada. Tapi terus kita lihat saat ini Frenzy juga terus memberikan pressure, mencari juga di manakah sebenarnya posisi dari pemain-pemain Bigetron. Saling bersabar satu sama lain. Blue Zone juga sudah mulai turut andil. Gua rasa mereka udah nggak bisa berlama-lama kembali. Mereka harus segera memutuskan fight or no. Tapi ini adalah do or die situation. Gak bisa keluar karena kalau misalnya mereka keluar juga mereka pasti ditembakin mobil-mobilnya. Ya itu dia yang terjadi, ada bakaran tadi menuju ke tempat tersebut. Tapi Rocky bersama Frenzy, dua pemain yang diharapkan bisa menjadi hero untuk Ion di match kali ini, di fight kali ini. Bigetron Red Alliance bermain dengan bijak, mereka tidak menghiraukan apa yang terjadi di tempat tersebut. Mereka langsung menuju ke area lain, mereka ingin langsung menuju ke dalam circle-nya karena dua kendaraan sudah mereka ambil. Oke, bakal dikejar juga oleh seorang Frenzy. Tapi buat teman-teman yang lagi nonton seperti biasa, let's go, like-nya di-push lagi karena semakin panas juga pastinya. Seperti Frenzy yang masih panas berusaha untuk mencari mobil-mobil dari Bigetron Red Alliance, ditembakin begitu saja, terkena satu peluru di depan sana. Tapi Zuxi masih bisa melakukan manuver. Ya terus kita lihat bagaimana pemain dari Bigetron tadi masih selamat, tapi satu tumbang karena Blue Zone-nya juga sudah mulai ikut campur dari fight yang terjadi. Tidak selamat satu pemain dari Bigetron. Kita berpindah menuju fight yang terjadi di tempat yang lainnya lagi. GPX bertemu dengan Alter Ego Limax. Terjadi di kandang kuda kali ini dari Alter Ego berusaha untuk bermain di bagian dalam. Ada revive yang sedang dilakukan, buying time sedikit, kepalanya belum kelihatan. Super Luna masih mencari-cari kembali. Ada di mana player-player dari GPX? Setup terlebih dahulu. Terus kita lihat bagaimana Potato juga bersiap saat ini. Tidak terburu-buru nampaknya fight yang terjadi di tempat tersebut. Kembali berpindah menuju ke arah point of view dari drone kita. Di bawah sana ada Luxi. Kendaraannya masih bisa digunakan sebenarnya, tapi lagi-lagi PR mereka adalah Blue Zone. Blue Zone sudah mulai ikut campur, bahkan Alter Ego berhasil mendapatkan pemain-pemain dari GPX. Dua pemain tadi berhasil mereka dapatkan. Seorang Fnatic lagi-lagi berulah dengan nades-nya. Dan kali ini buy one get one free mereka berhasil dapatkan juga. Dua tumbang untuk GPX, tapi masih ada waktu untuk Matoy melakukan healing terlebih dahulu juga. Rosemary sudah mulai nge-flag ke arah bagian kanan. Oh no, waktunya sudah tidak cukup lagi. Last man standing, Rosemary. Akankah fight SLR dan M4? Wow. Ya cukup sulit kalau kita lihat posisi yang diambil oleh Rosemary. Dia harus bergerak kali ini, harus menuju ke tempat yang cukup aman. Nampaknya rotasi menuju ke arah circle itulah yang dipilih oleh Rosemary. Tapi hati-hati, saat dia melaju menuju ke arah circle-nya ada pemain-pemain dari Victim. Tapi kita lihat juga saat ini satu pemain dari Bigetron tertangkap lagi oleh Ion. Wow, gila. Bigetron juga dipulangkan. EVOS dan juga Bigetron Red Alliance menjadi dua tim yang harus pulang terlalu dini. Ya terlalu cepat mereka pulang menuju ke area lobby. Tapi kita lihat juga kali ini calon-calon pulang cepat Ion, karena tinggal satu yang terakhir itu adalah Frenzy. Rocky touchdown atau maksud saya knockdown di area tersebut, dan Tensky menjadi pemain yang berbahaya, menjadi pemeran antagonis untuk Ion. Benar-benar dipotong habis-habisan, dan Frenzy gimana caranya bisa keluar. Sama halnya juga dengan Onyx dan Zone kali ini yang berusaha untuk keluar dari rumah kuning. Tembakan menuju ke arah depan, juga ada getaran nades yang begitu tajam, dan Flykido akan berusaha untuk back off sedikit untuk ngereset HP bar. Ya Banyu bersiap dia dengan granat ada di tangan kanannya, sudah dilemparkan menuju satu ruangan. Onyx mencoba untuk melakukan sebuah revive terlebih dahulu, tapi Banyu terus bergerak dari kiri ke kanan, kembali masuk ke dalam sebuah compound, mencoba untuk mencari di manakah sebenarnya landak kuning berada. Ada bakaran sehingga membuat Banyu kembali mundur terlebih dahulu, tapi dia masih penasaran di mana sebenarnya pemain-pemain Onyx berada. Masih kepo juga ya pastinya dari seorang Banyu berusaha untuk mencari kembali, meng-screening, dan terdengar ada step di bagian kanan. Seorang Rosesi sudah mulai melakukan follow up juga, regroup bersama teman-temannya, Blight Spray through the smoke, tapi Banyu masih bisa menghindari tembakan-tembakan dari Joe Branky. Low health banget, jump shot kembali dilakukan usahanya, tapi pelurunya belum ada yang connect, juga masih bisa bermain-main di dalam rumah kuning. Sangat disayangkan Banyu, justru dia yang tertangkap oleh seorang Cleon. AKM dari Cleon masuk menuju ke arah Banyu. Penyelamatan harus segera dilakukan oleh seorang Flykido, tapi kita lihat juga smoke di pop up tapi gagal karena Banyu sudah menjadi confirm elimination. Oh no, Zone dalam bahaya. Dua playernya sudah dipulangkan dalam waktu yang begitu cepat. Belum ada elimination yang sudah dikantongin dari player-player Zone ini. Mereka harus bertahan terlebih dahulu, tapi Onyx benar-benar agresif juga, terus-menerus melakukan screening di rumah kuning tersebut. Lihat bagaimana Genesis Dogma memiliki sebuah compound. Mereka bahkan sudah mengambil 4 sisi yang berbeda dari compound tersebut, dari area itu bukit yang sudah dikuasai oleh Genesis Dogma Gate. Tidak hanya Genesis Dogma, karena RRQ juga sudah memiliki area kekuasaannya tersendiri. Dan Void berada di tempat yang sangat nyaman sekali. High ground rumahnya mereka miliki juga, dan mungkin bisa dibilang pintu masuk mereka kosong. Dan bahkan kali ini kita bergeser juga ke arah Boom yang sudah mengunci pergerakan dari Ion di depan sana. Frenzy nggak bisa kemana-mana. Harap-harap cemas jangan sampai ada player-player dari Boom yang nyamperin seorang Frenzy. Ya hanya ini yang bisa dia upayakan, tapi Victim 365 kembali mengulangi apa yang dia lakukan di match-match sebelumnya. Pulang dengan cukup cepat mid game saja, menjadi area-area Victim dipulangkan selalu seperti itu.
Sangat disayangkan terlalu dini, nampaknya harus dipulangkan juga. Tapi Ion masih bertahan dengan seorang Frenzy, berusaha untuk berkamuflase juga. Ih, ada poin tuh di kirinya. Bingung gak sih jadi Frenzy? Mobilnya masih ada gak ya? Oh, Ya, ada. kalau kita lihat tidak ada lagi kendaraan yang bisa dia manfaatkan. Bahkan First Aid tadi hanya 3 saja bergerak menuju tempat yang berbeda. Kali ini Scarlet Gaming kembali ada sebuah rotasi bersama-sama dengan pemain-pemain Aura menuju ke titik yang sama, tapi tembakan kembali dilontarkan oleh seorang Ikea menuju pemain-pemain dari Aura. Tapi Aura juga kali ini disambut oleh RRQ Rio kalau kita lihat. Oh no, player-player dari Aura berhasil touchdown, tapi posisi mereka sangat tidak nikmat sekali. Bahkan ada Pinky yang sudah melemparkan Nets menuju ke arah depan, tapi Alter Ego juga terjegal di bagian bawah. Mereka mau nge-retake rumah-rumah TK yang sudah dihuni oleh Genesis Doma. Satan bakal langsung spray ke arah bagian depan, mendapatkan satu dari Alter Ego. Ya, terus diberikan pressure. Kali ini Alter Ego Limax datang menuju ke tempat yang salah karena tempat tersebut sudah menjadi kekuasaan dari Genesis Dogma Gates. Pastinya defensif Genesis Dogma tidak mudah untuk ditembus. Dan kalau kita lihat kali ini Alter Ego Limax pulang seluruhnya menuju ke area lobby. Tidak hanya Alter Ego, karena Onyx pun mengalami hal yang sama. Wah, gila seru banget. Peringkat 2, 3, 4 sudah dipulangkan. Berarti kesempatan besar juga untuk Ion mendulang poin lagi, dan RRQ bisa nyalip untuk yang berada di bagian atas. Tapi Aura for you berusaha untuk memotong juga rotasi yang sudah dibangun oleh seorang Ikiar. Masih belum ada peluru yang connect. Mereka memiliki sebuah gundukan-gundukan, tapi ini tempatnya sangat terbuka sekali. Bahkan sudah pulang semuanya. Pemain Scarlet Gaming tidak berhasil mendapatkan Aura. Defensif mereka cukup kuat, tapi kembali ada pertemuan klasik antar Naga, RRQ Ryu dan juga Aura Esports. Satu tumbang, Mort dipulangkan, atau maksud saya knockdown di area tersebut. Revive sedang diupayakan, tapi sulit pastinya karena mereka harus menyelesaikan fight ini terlebih dahulu. Dan bakal sebuah net connect kembali, 2 tumbang, dan Voldemort beserta dengan Nerpeko harus tarik mundur. Mereka harus langsung masuk ke dalam rumah. Tapi untuk Ion sendiri pun juga sudah mulai dipulangkan. Voldemort dan Nerpeko sadar bahwa gak worth it kalau misalkan mereka harus maksain fight di bagian luar. Bahkan dari Aura juga sudah mulai menarik magnet dari player-player dari Boom. Ya, Boom datang juga menuju ke tempat ini menjadi tim kesekian kalinya yang mencoba untuk mengambil area bukit dari RRQ Ryu. Tapi ini tidak akan bertahan lama karena 150 meter jarak dari tempat ini menuju ke arah circle selanjutnya. Circle-nya ngeprank ya saudara-saudara. Mereka semua harus bergerak maju ke arah bagian bawah. Jalur evakuasi sudah sangat padat merayap kembali. Kita lihat juga dari Hans For You tumbang, harus melakukan revive terlebih dahulu. Terkunci nampaknya pergerakan dari player-player Aura. Adanya NFT yang lagi-lagi harus bisa menjegal pergerakan dari Aura. Ini yang harus dilakukan oleh NFT memang. Mereka harus mendulang poin bagaimanapun caranya. Mereka harus late game bagaimanapun caranya. Mereka harus bisa mendapatkan poin-poin penting untuk membuat tim ini bisa kembali menuju ke area-area atas agar bisa bersaing bersama tim-tim lain menjadi calon juara. Karena tiket play-ins harga mati. Ya, betul sekali, itu yang harus dipegang oleh NFT. Karena mereka kuat banget di liga. Jangan sampai mereka kuat di liga tapi di country final mereka gagal menuju ke arah saya. Justru itu. Ini namanya perang mental ya. Seperti yang sudah dibahas juga oleh analis, oleh caster, oleh professional player juga. Bahkan perang mental ini adalah posisi yang sangat meresahkan gitu loh. Walaupun memang rotasi bagus, strategi bagus, tapi ketika mentalnya geter, ya udah sama aja gitu. Ya, karena saat kita terkena mental bisa dibilang mekanik gak akan keluar, Cijel. Betul. Potensi terbaik di dalam tubuh kita tidak akan keluar menuju potensi yang maksimal, tidak seperti di match-match biasanya. Dan kita lihat juga saat ini percobaan pembakaran menuju ke arah Nux. Bahkan tadi 2 bakaran menuju ke area tersebut. Tembakan juga dilakukan oleh seorang Ken menuju ke arah pemain-pemain dari Aura. Satu berhasil didapatkan, ternyata tidak, itu adalah Blue Zone yang membuat Aura tumbang. Blue Zone sudah terlalu menyakitkan nampaknya. Kali ini ada putaran yang sedang dilakukan RPeko dengan UMP Gaming Body berhasil kembali untuk mendapatkan satu persatu player-player dari Boom Esports. Tersisa 2 saja di bagian depan sana. Adanya Kent dan juga satu player lagi, tapi Playzone terus-menerus mengambil mangsanya. Ya, pintar apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ saat mereka tadi terjebak. Mereka udah tahu mereka nggak bisa memenangkan fightnya. Mereka mundur terlebih dahulu, maju lagi, dan akhirnya menang kali ini. Berhadapan dengan pemain-pemain Boom, tapi dibantu oleh Voin. Nyong mendapatkan satu knock menuju ke arah pemain Boom yang sedang diincar oleh RRQ. Ternyata Voin masih standing strong juga dengan 4 player yang mereka masih miliki sejauh ini. Bahkan menjepit juga pergerakan dari Boom. Volker sudah down, tersisa satu terakhir. Ada Ken di bagian belakang, di bagian lower groundnya. Dan RRQ memanfaatkan situasi untuk bergerak maju, mencicil movement mereka. Tapi pemain dari Voin, mereka sudah split banyak banget. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, dan mereka semua mengelilingi. Ya, kita lihat kali ini pergerakan bersama-sama yang dilakukan oleh pemain-pemain NFT nampaknya berhasil untuk mendobrak pertahanan kuat yang dibangun oleh Genesis Dogma Gates. Satu persatu tumbang, bahkan sisa satu yang terakhir. Oh no, akankah retake dari NFT berhasil terhadap rumah TK yang sudah dibangun, sudah dijaga oleh Genesis Dogmas dari tadi. Boom sudah dipulangkan juga, 5 tim tersisa, 5 tim bertahan. Hanya Voin satu-satunya yang masih utuh. Ya,
Terus kita lihat ini dia permainan magis kembali ditunjukkan oleh pemain-pemain Void. Tidak terlihat di awal tapi ternyata mereka masih lengkap dengan 4 pemainnya. Bahkan sampai ke late game kali ini kita lihat juga Aura 1 kembali didapatkan. Hanya tersisa seorang No Mercy Wibu yang menjadi harapan terakhir dari Aura. Tembakan yang begitu tajam dari seorang No Mercy Wibu hampir saja bisa menumbangkan seorang Flippy. Tapi masih ada waktu untuk seorang Flippy melakukan healing terlebih dahulu. Tapi masalah di bagian belakang sana, Void udah siap untuk menerkam juga Sanskoy. Ya, terus kita lihat bagaimana upaya yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain NFT. Void harus bergerak sekarang kalau mereka ingin menguasai atau mereka ingin mencuri elimination menuju ke arah pemain-pemain NFT. Tapi tiba-tiba datang No Mercy mendapatkan 1 knock, mencoba untuk mendapatkan yang kedua pastinya karena Ramones juga berada di area tersebut. No Mercy berusaha untuk mendapatkan yang kedua tapi ternyata tidak untuk yang ketiga karena dia juga pulang ke arah lobby. Yes, karena adanya backup fire dari NFT dan ini adalah situasi dan momentum yang bisa dimanfaatkan oleh Void untuk maju ke arah bagian depan karena NFT sudah mulai bonyok satu persatu. Kill steal terus didapatkan oleh seorang Tensky. Berarti Svavel last man standing yang ada di bagian depan. Ciluk Mbak Keko masih bisa melakukan clash dan masih bisa mendapatkan 2 Sanskoy. Tapi tidak untuk yang ketiga dan winner chicken dinner yang kedua didapatkan oleh tim asal Jawa Tengah. Void kembali menggila, permainan magis kembali ditujukan oleh tim yang satu ini. Kita lihat bagaimana V4 Void victory 4 point di match demi matchnya di hari yang terakhir. Pemain-pemain baru, pemain-pemain muda, tapi mentalitas mereka sangat-sangat luar biasa. Wow, double winner chicken dinner untuk Void dan mereka membuktikan kali ini mereka memang kontrol zonanya.